Berjumpa kembali di live Live in Fullness to Eternity. Senang saya Merlin Sutomo dapat menemani Anda dalam program yang mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan juga pola hidup sehat bagi kita semua. Dan di episode kali ini kita akan membahas topik menarik untuk kita diskusikan bersama, yaitu lebih penting dari kesehatan. Kesehatan disebut-sebut penting bagi tiap-tiap manusia, karena tanpa kesehatan umur pun tak panjang. Tapi apakah ada yang lebih penting dari kesehatan itu sendiri? Mari saksikan terus program kami. Saat ini sudah hadir di studio dokter yang siap untuk mengupas topik kita pada saat ini. Narasumber kita saat ini telah menamatkan sarjana kedokterannya dari Universitas Samratulangi Manado pada tahun 1992 silam. Kemudian, dokter juga memiliki banyak pengalaman, bahkan sempat menjadi direktur selama 25 tahun di beberapa rumah sakit Advent seperti Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, Manado, dan juga ADRA. Saat ini dokter bekerja sebagai konsultan di Wellness Life Management. Beliau adalah Dr. Ruben Supit. Sekarang mari kita langsung saja menyapa narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak Merlin, senang sekali bertemu. Amin, amin. Terima kasih untuk menjadi bagian ya narasumber dalam program live kami. Bagaimana kesibukan akhir-akhir ini dokter? Luar biasa. Luar biasa. Kita bisa melakukan hal-hal yang sangat bermakna, sangat berguna, bermanfaat. Amin, amin. Itu paling penting. Harus ada manfaat bagi orang lain juga selain Betul diri sekali. kita. Iya. Baik, kita akan segera membuka diskusi kita. Kita akan buka ini dengan doa terlebih dahulu dokter. Ya. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, pada kesempatan ini ya Tuhan kami datang ke hadirat-Mu, kami bermohon kepadamu ya Tuhan agar kiranya penyertaan-Mu menjadi bagian kami pada saat ini, pada saat kita akan mendengarkan apa yang akan diberikan sehubungan dengan kesehatan, mampukan kami untuk mengerti dan juga dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendoakan khusus kepada narasumber kita, Dr. Ruben Supit yang sudah bersama-sama dengan kami di studio ini, siap untuk membagikan pengetahuannya. Kiranya ya Tuhan, gunakan dia agar dia dapat berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian program kami pada saat ini dalam tangan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak. Dan sahabat live jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan yang satu ini. Tetap bersama dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di live, Live in Fullness to Eternity. Dan kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Ruben Supit. Baik dokter, kita akan memulai diskusi kita. Nah, judul kita ini lebih penting dari kesehatan. Boleh saya tahu kenapa dokter pilih topik ini untuk kita bahas bersama pada saat ini? Baiklah, kita berbicara mengenai kehidupan. Dan kehidupan itu memiliki beberapa hal yang kita semua akan alami. Ada kuantitas hidup, kualitas hidup, dan ada misi atau maksud kehidupan. Kesehatan itu termasuk di dalam level yang kedua atau kualitas hidup. Bila mana kita sudah merasa sehat, tetapi kita belum mencapai sesuatu hal yang lain, kita belum lengkap sebagai manusia. Contohnya adalah orang itu hidup, tapi tidak gembira, tidak senang, karena ada sesuatu yang ketinggalan di dalam hidupnya. Apa itu? Nah, itulah yang kita akan membincangkan sebentar ini. Bila mana orang hanya sekedar hidup, dia hanya mengisi hari-harinya, dia hidup Senin Kemis, dan tidak ada merasakan, waduh, ada sesuatu yang sangat berharga. Waduh, hari ini saya mendapatkan permata yang luar biasa. Semuanya biasa-biasa menjemukan.
Bagaimana kabar? Biasa-biasa. Mau apa? Ya mau hidup, oke, mau mati tidak ada. Ini adalah orang yang mungkin secara fisik dia sehat, tetapi di dalam kehidupannya ada satu hal yang belum dia capai. Berarti tidak lengkap seperti itu ya. Belum lengkap sebelumnya. Ya, agar kita bisa benar-benar lengkap ini, kira-kira apa dimensi yang sudah sempat dokter sebutkan tadi, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut satu persatu. Oke, baik. Jadi kita membicarakan mengenai 3 dimensi kehidupan. Dimensi yang pertama adalah kuantitas. Itu adalah banyaknya umur kita. Jadi berapa banyak yang kita miliki, bila mana kita meninggal umur 10 tahun, kita punya hidup masih pendek. Kalau kita hidup sampai 100 tahun, oh luar biasa, sudah banyak kehidupannya. Dan bagi suku Sumatera Utara, orang Batak, itu kalau sudah umur sekian, semua anaknya sudah kawin dan sehat-sehat, itu namanya saurma tua. Waduh, itu tingkat yang luar biasa. Jadi umur, untuk apa kita umur panjang, tetapi kita sakit-sakit seumur hidup itu. Jadi lebih penting sehat. Kalau kita boleh umur panjang dan kemudian kita sehat setiap hari, oh itu luar biasa. Tetapi bila mana kita umur panjang dan sehat, tetapi kita ini tidak bermanfaat. Malah kita ini seperti tidak ada harganya. Kita itu berada di dalam jeruji besi. Sehat, umur panjang, tetapi kenapa manusia itu dikandangkan? Kenapa orang itu tidak berada di antara orang-orang lainnya, tapi dia disendirikan? Karena dia lupa nomor 3 ini, bahwa umur dan kesehatan harus disempurnakan oleh menjadi amanah berkat memenuhi tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup atau maksud kehidupan itulah yang harus kita semua cari dan dapat. Untuk apa aku dilahirkan? Banyak orang bertanya, saya nggak mengerti. Tetapi ada orang-orang yang tidak mengerti, tapi sudah seakan-akan menghidupkan. Karena dia senyum dan dia bermakna. Dan tetapi pada saat sekarang ini melalui acara kita, kita akan mengupas secara teorinya dan secara prakteknya, sehingga saudara-saudara live yang mengikuti acara ini bisa mengetahui, oh itu yang maksudnya, maksud kehidupan, misi atau amanah hidup. Oh kalau begitu, saya mendapatkan sesuatu yang sangat berharga. Benar-benar. Untuk kita mencapai kualitas, kuantitas, dan maksud hidup ini, kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi masing-masing dimensi ini, dokter? Oke, baiklah. Jadi kita berbicara mengenai kehidupan ini, kuantitas kehidupan. Umur itu kita tidak bisa menentukan secara langsung, saya mau umur 100 tahun, nanti saya meninggal 100 atau kapan. Kecuali orang itu bunuh diri, itu saat dia mengakhiri kehidupan. Dia mengontrol akan kehidupan. Jadi faktor untuk umur ini ditentukan sekali oleh faktor kedua, kesehatan. Bila mana kualitas kehidupan itu tinggi, dia punya kesehatan luar biasa, maka dia punya umur makan maksimal. Tetapi umur ini bisa diperpendek sama seperti lilin yang sedang dibakar oleh kedua ujungnya adalah bila mana kita berpola tidak sehat. Kita membuat sesuatu yang riskan, itu akan memperpendek umur kita. Bahkan kalau kita celaka dan kita oleh ugal-ugalan dan kita tidak mengatur diri kita dengan baik, kita bisa meninggal detik itu juga. Ya, jadi faktor kedua ini yang menentukan faktor yang pertama. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan? Itu terbagi adalah faktor yang menunjang, promoting faktor, dan faktor-faktor yang membuat akan penyakit itu datang. Namanya risk factors. Di dunia medis itu disebut faktor risiko. Iya. Ada faktor-faktor risiko ini. Faktor risiko ini terbagi atas 3 golongan. Faktor risiko yang berasal dari lingkungan yang disebut faktor-faktor environmental, faktor-faktor yang disebabkan oleh karena keturunan, genetik dan herediter familial, dan ada faktor-faktor yang dibuat oleh diri sendiri yang namanya lifestyle factors atau pola hidup kita. Jadi pola hidup kita ini adalah faktor-faktor yang controllable. Kita bisa mencegah, kita bisa mengontrol, mengendalikannya. Sedangkan faktor-faktor genetik itu sangat kecil
kita tidak bisa, ini sudah warisan. Saya sudah diwariskan akan hal-hal ini. Tetapi kita juga menemukan pada saat sekarang ini bahwa dengan teori eugenetics, bahwa ada faktor yang bisa mempengaruhi gen. Sehingga seakan-akan gen itu bisa di on atau off-kan. Dan penelitian-penelitian itu sudah cukup banyak yang mendukung bahwa ada hal-hal di dalam pola hidup kita yang bisa mempengaruhi gen itu. Jadi walaupun kita dari keturunan misalnya ada faktor tertentu, tetapi belum tentu dia akan keluar di dalam fisik tubuh kita ini. Karena ada faktor eugenetik. Kecuali faktor-faktor keturunan tertentu yang sudah membuat hemofilia misalnya, itu darah sukar membeku dan lain, itu sudah diturunkan di antara keluarga-keluarga ningrat di Eropa, itu adalah penyakit orang ningrat, itu diturunkan. Nah, jadi ada faktor-faktor ini yang bisa mempengaruhi keadaan kita. Nah, untuk yang ketiga, untuk kita menemukan maksud dari kehidupan, makna, nilai yang begitu ini kita ternyata berharga sekali, itu bisa terjadi secara tidak sadar ataupun secara sadar. Ya, secara tidak sadar adalah bahwa Anda sudah lahir di dalam satu lingkungan yang sudah mendukung nilai manusia. Nah, kalau Bapak kita di Manado ini namanya Samratulangi, dia mempunyai suatu kalimat yang namanya Sitau Timau Tumautou. Manusia itu dianggap sebagai manusia sejati bila mana dia memanusiakan manusia atau dia bersifat manusiawi. Kalau di dalam satu keluarga, sifat kemanusiaan, hormat menghormati, jaga menjaga, lindung melindungi, mendukung satu dengan yang lain, maka orang itu tidak tahu bahwa dia sudah bermakna dalam kehidupan, tapi dia sudah menghidupkannya. Nah, tetapi pada saat sekarang ini, dalam hal diskusi kita, dalam presentasi kita, kita mau mengupas, membedah apa unsur-unsur yang membentuk maksud hidup itu, lalu kita belajar, oh saya tidak mengerti hal tersebut. Ternyata saya sudah di dalam keluarga, lingkungan yang sangat manusiawi. Nah, tujuan daripada diskusi kita saat ini adalah untuk saudara-saudara yang mungkin berada di dalam lingkungan yang tidak mendukung. Mungkin Anda berada dalam keadaan depresi karena merasa tidak berharga, Anda telah diusir dari negara lain, menjadi refugee atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, dengan belajar akan misi, amanah, dan purpose of life ini akan sangat bermanfaat bagi Anda. Dan bagi saudara-saudara yang juga sudah mengerti atau sudah berada dalam suasana yang manusiawi, dirinya sudah berperan sebagai manusia yang lengkap, itu menjadi nilai tambah. Tapi sangat bermanfaat bila mana saudara sedang menghadapi problem masalah di dalam rumah tangga itu sebut rumah tangga yang toksik atau racun. Anda dimarah-marahi terus oleh orang tua, apapun yang Anda buat itu nggak pernah beres, nggak pernah ini. Loh, kok saya ini seperti nggak ada harganya ya? Saya ini tidak menjadi berkat, saya ini hanya dikomplain terus, saya hanya menjadi sumber masalah. Nah, justru kepada saudara-saudara yang seperti inilah kita perlu untuk memberikan materi pada saat sekarang ini, sehingga saudara boleh memastikan bahwa saya berguna. Dokter, untuk ketiga dimensi ini, kayak dimensi yang pertama itu ya, yang kita itu merupakan pengaruh dari dimensi 2 juga ya, selain faktor kehendak Tuhan tentunya, kita tidak tahu umur kita sampai di mana ya, dan maksud hidup. Nah, bagaimana jika kita bandingkan antara yang kedua dan yang ketiga ini, kualitas hidup dan maksud hidup. Dari dua-duanya ini, jika kita di posisi harus memilih, contohnya, kira-kira bagaimana harus menyikapinya? Mana yang harus dipilih? Oke, baik. Jadi untuk menentukan kesehatan itu dan untuk menentukan saya memenuhi maksud kehidupan itu seperti saya katakan tadi, ada orang yang memang sudah dalam suasana yang mendukung kesehatan dan mendukung
kemanusiaan. Oke. Tapi ada orang yang berada dalam kondisi yang tidak sehat dan juga tidak manusiawi. Maka untuk hal tersebut, kedua-dua ini bisa ada saling kait-mengkait, bahwa pada saat yang sama Anda membuat pola hidup yang sehat, pengobatan, penyembuhan, penyehatan untuk aspek tubuh badaninya, tapi juga untuk aspek nilai daripada kehidupan, itu boleh dibuat bersama-sama. Ya, bersama-sama. Saya punya pemandangan adalah bahwa kesehatan itu penting dan memang sudah selalu dikatakan kesehatan itu sangat berharga. Tetapi orang lupa, dan saya ingin mengingatkan pada saat sekarang ini, jangan lupa bahwa Anda mempunyai suatu tujuan di mana alam semesta, di mana Tuhan telah menghadirkan Anda pada saat ini, this moment in time, Anda justru hadir untuk suatu tugas yang sangat mulia. Nah, ada orang yang tidak tahu apa tugas mulia saya ini. Nah, melalui beberapa saat kita ini, beberapa menit ke depan ini, saudara akan mengakhiri akan tayangan ini, melihat tayangan ini, dan saudara sudah tahu. Oh, begitu. Jadi, nah, luar biasa, pokoknya luar biasa. Ya. Oke, dokter. Nah, apakah yang dokter maksudkan, maksud hidup itu berkaitan dengan tujuan Tuhan juga dalam kehidupan kita, dalam pelayanan seperti itu, atau beda, dokter? Iya, betul sekali. Itulah maksudnya. Bila mana kita memegang satu handphone, ya, merek apapun juga, maka mengapa dia hadir itu ditentukan oleh penciptanya. Jadi ini adalah sarana untuk komunikasi, sarana untuk beroleh kesenangan, humor, untuk lain-lain ya. Jadi ini untuk bisa menghitung, bisa mengingat, buat jadwal dan lain sebagainya. Jadi ini mempunyai suatu tujuan membantu orang yang memakainya. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki untuk fungsi-fungsi laki-laki, perempuan untuk fungsi-fungsi perempuan, suami dan istri untuk fungsi masing-masing dan bersama-sama membentuk kepala keluarga dengan anak-anaknya untuk mendidik, membimbing mereka. Jadi benar bahwa Anda diberikan suatu tubuh untuk melaksanakan satu fungsi dan itu semua adalah memenuhi suatu maksud umum dan maksud khusus hanya kepada Anda. Umum untuk semua manusia, untuk semua laki-laki, untuk semua perempuan. Tapi ada tugas khusus. Anda harus menjalani 50 tahun, 60, 70, 100 tahun kehidupan Anda. Dan Anda harus menghasilkan ini. Nah, jadi Tuhan pasti memiliki. Nah, Tuhan tidak mengirimkan kepada Anda, Mbak Merlin, Anda harus buat ini, Anda harus menyiar, Anda harus jadi guru, Anda harus jadi ibu yang baik, Anda harus menjadi coach, dan lain sebagainya. Tetapi Anda sendiri boleh mencari tahu, oh, rupanya ini. Nah, itulah yang kita sedang bicarakan saat ini. Oke, dokter. Dokter, sehubungan dengan maksud hidup yang tadi dalam hal pelayanan kepada Tuhan ya, sesama kita ataupun pelayanan kita di berjemaat dan di gereja ya. Nah, bagaimana kita pada saat kita memiliki banyak tugas karena kita memiliki talenta yang berbeda-beda ya, bagaimana kita menyikapi kehidupan kita. Nah, kalau misalkan kita sudah di waktu yang kecil, di mana lebih banyak tugas daripada waktunya tidak cukup seperti itu. Nah, kebanyakan orang akan korbankan kesehatan. Nah, bagaimana kira-kira pendapat dokter untuk ini? Oke, baik. Jadi, untuk kita menjadi berkat, kita amanah, kita bermanfaat, maka kita berbicara mengenai kegiatan-kegiatan yang membawa manfaat. Pertama-tama, manfaat ini kepada pihak-pihak mana? Pertama-tama, prioritas pertama adalah untuk Tuhan. Hidup kita ini, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, kita tidak dekat dengan Tuhan, kita marah-marah dengan Tuhan, itu tidak memenuhi unsur yang untuk apa kita dilahirkan. Pertama, kita adalah untuk mengenal, mencintai, dan mengalami Tuhan. Yang kedua, yang paling dekat adalah diri kita sendiri.
Jadi yang prioritas kedua di dalam kehidupan kita adalah diri kita. Dr. Ruben egois ini mengatakan diri sendiri dibandingkan orang lain. Benar. Dalam batas tertentu, bila mana Anda menyehatkan orang lain tapi Anda menyakiti diri Anda sendiri, itu tidak memenuhi kodrat Anda. Anda ada untuk juga memberkat. Jadi di dalam orang Kristen, hukum yang pertama adalah takut akan Tuhan, hormatilah Dia, dan cintailah Tuhan Allahmu dengan segala-galanya. Nah, hukum yang kedua adalah cintailah diri sama seperti orang lain. Jadi kita harus yang prioritas menjaga hubungan kita dengan diri kita sendiri, menerima apa adanya dan menyayangi dan mencintai diri kita. Baru yang ketiga adalah orang-orang lain. Nah, orang lain itu bila mana kita masih anak, kita masih belum kawin, itu adalah orang tua. Bila mana kita sudah menikah, itu adalah suami atau istri kita. Baru anak-anak kita. Baru lingkungan keluarga, baru di luar keluarga kita. Ya, di tempat kerja dan di masyarakat. Jadi kita perlu untuk menentukan prioritas, hal-hal manakah yang kita akan berhubungan. Kemudian pertanyaan tadi adalah dengan begitu banyak tugas-tugas kita untuk mendatangkan berkat bagi Tuhan, bagi diri, bagi keluarga, bagi rekan kerja, bagi jemaat, bagi orang-orang yang merupakan kelompok sejenis dengan kita, teman-teman, dan kemudian masyarakat umum, maka kita harus melihat bahwa kita jangan berlebihan atau melanggar hukum-hukum kesehatan. Sehingga kita, wah ini sangat penting, maka dia melayani fakir miskin, aduh tidur hanya 4 jam, kerja terus. Ya, jadi disitulah balance dan harmoni itu harus dibuat untuk kita bisa membeda-bedakan. Benar sekali Mbak Merlin tadi katakan bahwa jangan kita mengejar makna hidup, oh tugas saya ini adalah untuk anak-anak cacat, saya akan mengabdikan diri, atau saya untuk Tuhan melalui, saya menyanyi, atau saya melakukan perlawatan orang miskin, kita bantu-bantu, tetapi ada batas tertentu, keseimbangan-keseimbangan yang kita juga harus lihat, seperti itu. Baik, dengan kata lain memang keseimbangan yang penting dan keseimbangan itu tentunya dari time management kita time management. Baik, ditahan dulu dokter, kita akan masuk ke segmen berikutnya, masih dalam topik lebih penting dari kesehatan. Dan sahabat Live, kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Kita langsung saja kembali kepada narasumber kita pada saat ini, Dr. Ruben Supit. Baik dokter, menyambung diskusi kita sehubungan dengan time management. Ya, bagaimana kita agar dapat berbijak-bijak untuk mengatasi kehidupan kita ini. Kita tetap memiliki kualitas hidup, tetapi kita bisa menjalankan maksud hidup itu bersama-sama. Baik. Jadi itu yang namanya time management. Apa itu time management? Time management itu adalah mengatur waktu. Mengatur waktu itu artinya kegiatan apa yang diisi pada slot-slot waktu tersebut dari pagi sampai malam harinya. Nah, apa yang kita isi itu ada kriterianya. Tadi sudah ditanyakan mengenai makna hidup ini, maksud hidup ini dengan kesehatan ini kita harus gabungkan dalam kegiatan-kegiatan yang sehat dan juga bermakna. Nah, tadi sudah disebutkan, saya ulangi lagi, bahwa prioritas adalah kegiatan yang untuk Tuhan, untuk diri, kemudian untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk orang dalam keluarga, untuk teman, untuk sekelompok, sejenis, dan untuk masyarakat umum, dimanapun berada. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai jenis kegiatan-kegiatan manakah yang kita harus masukkan
untuk kita sehat dan juga bermakna dalam kehidupan. Nah, ini kita bagi atas 4 kuadran. Ya. Kuadran pertama adalah kegiatan-kegiatan yang penting dan segera harus dilakukan atau mendesak. Yang kedua adalah penting tapi tidak perlu untuk harus dibuat detik itu. Yang ketiga adalah hal yang tidak penting tapi mendesak harus dibuat. Dan yang keempat adalah tidak penting dan juga tidak harus dibuat, tidak mendesak. Untuk kelompok yang pertama adalah yaitu penting dan mendesak. Ini adalah krisis. Ini adalah hal-hal yang harus dibuat kalau tidak ada resikonya. Rumah sedang terbakar. Tidak bisa tidak, kita harus tinggalkan yang lain. Kemudian anak kita kecelakaan. Tidak ada cerita macam-macam. Lalu sudah beberapa jam kita harus masukkan hasil kita atau ujian kita harus diselesaikan, deadline. Itu adalah hal-hal yang sudah ada waktunya dan juga harus dibuat, kalau tidak dia akan mengorbankan keutuhan daripada diri kita. Jadi itu adalah termasuk hal-hal yang prioritas nomor 1. Hal-hal yang prioritas nomor 2 adalah yang penting tetapi tidak mendesak. Hal-hal ini adalah hal-hal yang meningkatkan kesehatan kita. Seperti kita makan yang sehat, kita makan sambil gembira, kita baca buku, kita bercerita dengan anak, kita bercerita dengan pasangan, kita keluar rame-rame dengan teman-teman untuk menjaga kelompok kita. Jadi ini namanya quality time. Yang nomor 2 ini adalah yang membangun kebugaran dan keutuhan integritas kita. Maka kita perlu rencanakan quality time ini. Bagi saudara-saudara yang sudah biasa dengan quality time, itu adalah sengaja memblok waktu untuk hasil kebahagiaan dan kesehatan pada umumnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hal-hal yang mendesak, tapi tidak tidak penting, tidak berguna. Tiba-tiba diajak, ayo ke sini dong. Kita ada undangan untuk pergi ke situ. Tidak semua undangan, tidak semua ajakan itu masuk di kuadran 2. Ada hal-hal itu yang bisa diabaikan. Nah, bagaimana itu? Ya itu sangat tergantung kepada penilaian kita. Ini bobotnya 2 atau bobotnya 3. Nah, jadi itu adalah distraksi-distraksi, gangguan-gangguan untuk kita sedang belajar, diajak untuk yuk makan-makan dulu dong dengan teman. Memang teman itu tapi kita belum selesaikan PR kita dan lain sebagainya. Yang keempat adalah yang tidak penting dan tidak mendesak. Itu namanya buang-buang waktu, killing time atau sesuatu hal yang tidak berguna. Ya kita hanya minum-minum, mabuk-mabuk, gosip sini, gosip sana, bicara sesuatu yang tidak ada manfaatnya, malah tidak baik ya. Atau kita mencuri, kita membuat hal-hal maksiat, hal-hal berdosa, hal-hal yang tidak baik. Itu masuk golongan 4. Jadi golongan 3 kita boleh seleksi apakah itu menjadi golongan 2, tapi golongan 4 itu patut disingkirkan. Jangan pernah kita melakukan hal-hal yang hanya buang-buang waktu dan malah membahayakan hidup kita, bahkan api neraka menanti kita untuk hal itu. Tapi mari kita fokus kepada kuadran kedua, quality time. Supaya kita tahu kalau kita melakukan quality time, hal ini sangat bermakna. Sebagai contoh, Bapak sedang rapat, tiba-tiba bunyi telepon dari istri. Bagaimana? Apa harus diangkat atau tidak? Ini rapat sangat penting. Ini, tapi istri yang menelpon. Bagaimana Mbak Medlin? Bapak ini harus angkat atau tunggu ya? Ini lebih penting. Mana yang lebih penting? Susah juga ya dipilih. Susah juga. Tapi kita semua mengetahui bahwa pada umumnya kalau istri menelpon itu prioritas yang sangat penting. Bahkan seorang laki-laki yang tahu diri, yang tahu aturannya, dia akan permisi daripada rapatnya. Walaupun bosnya itu sekalipun di sana, dia bilang permisi bos. Ini ada hal yang penting. Mungkin ada sesuatu. Siapa tahu anaknya juga kecelakaan atau ada sesuatu. Ya, jadi demikianlah ya. Sekedar 4 kriteria untuk kita boleh membandingkan. Baik.
membedakan time management kita. Luar biasa. Biar untung-untungnya itu kita bisa mengatur waktu, kita tidak merusak diri kita, kita juga tetap masih dimaksud hidup kita ya. Saya mau sebutkan juga ya, seperti kita orang kesehatan, kadang-kadang kita kerja tidak sehat. Karena tiap waktu di telepon harus angkat pasien dan lain sebagainya. Seorang satpam malam hari diciptakan untuk tidur. Tapi beliau malah terang benderang harus ini. Nah, harus mencari kiat-kiat, misalnya satpam, kalau dia pulang siang hari, dia harus tutup dia punya kamar, bikin gelap, lalu dia tidur. Kalau dia sudah jaga malam tidak tidur, lalu pagi juga dia nggak tidur lagi, dia akan mengalami gangguan kesehatan. Jadi kita pintar-pintar mengatasi kehidupan kita. Betul benar-benar sekali. Nah, ini penting untuk kita ketahui kalau kita tidak di lingkungan yang sudah tahu bagaimana maksud hidup ini, tadi dokter sempat sebutkan, bagaimana kiat-kiat atau tips agar kita tahu maksud hidup kita. Kalau kita ini penting. Ya, jadi kita tiba kepada saat di mana kita akan belajar untuk tahu apakah saya ini memiliki amanah atau tugas hidup yang penting, yang mulia luar biasa. Untuk hal ini saya akan memberikan contoh dan saya akan minta Mbak Merlin untuk menjawab saya sebagai test case, sebagai percontohan. Ya. Siap. Nah, sebutkan nama Anda, siapakah Anda, namanya siapa? Oke, nama saya Merlin Sutomo. Oke, bolehkah saya tahu apakah job dan posisi Anda berada pada kedudukan apa, atau Anda punya posisi, jabatan, itu dalam pekerjaan itu apa? Pekerjaan ya, sebagai pengajar, guru, juga sebagai ibu pendeta. Oke, jadi ini ada dua jabatan, satu adalah sebagai guru SD atau? SMP. SMP? Iya. Wah, luar biasa. Kemudian juga istri daripada seorang hamba Tuhan. Baik. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang Anda layani? Layani Tuhan dan juga murid-murid kalau di sekolah. Oke. Jadi sebagai guru, Anda melaksanakan amanah Tuhan untuk mendidik anak-anak sekolah. Jadi anak-anak sekolah. Dan sebagai istri hamba Tuhan, siapa yang Anda layani? Anggota jemaat. Anggota jemaat. Selain anak di rumah ya? Iya, benar Oke, sekali. baik. Ya, baik. Jadi ada beberapa fungsi-fungsi yang Anda lakukan. Kemudian yang pertanyaan keempat adalah, apa kebutuhan dari orang yang Anda layani? Kebutuhan. Kebutuhan dari pertama Tuhan. Apa yang Tuhan butuhkan? Tuhan butuhkan untuk melayani. Oke, ya tanya sama Tuhan. Kembali lagi, iya. Tanya sama benar. Tuhan. Kemudian kepada murid-murid SMP, apa kebutuhan mereka? Ilmu. Oh, ilmu. Dan juga karakter Disiplin, ya. Disiplin dan ya akhlak dan lain sebagainya. Kepada anggota jemaat, Anggota jemaat apa yang mereka butuhkan dari Ibu Pendeta? selalu ada. Oh, untuk selalu ada. 24 jam atau? Tuhan, ya. Oke. Bukan aja. Kemudian kepada anak-anak di rumah, apa yang mereka butuhkan? Kebutuhan basic, makan, minum. Oke, kebutuhan didik, basic, rohani, semuanya. rohanian, kasih sayang, Benar. ya keibuan, kontrol dan penjagaan, perlindungan. Oke, dan pertanyaan yang terakhir, apakah hasil positif daripada pekerjaan Anda kepada pihak-pihak yang Anda layani? Apa manfaat bagi Tuhan oleh karena ada Ibu Merlin? Susah juga ya dijawab. Jawab sendiri ya. Iya. Kalau belum bisa jawab sekarang, simpan di hati jadi PR untuk apa ya. Kemudian, apa manfaat yang Anda telah berikan bagi anak-anak SMP? Saat ya. Daripada Anda mengajar mata pelajaran apa? Biologi. Biologi. Setelah mendapatkan materi biologi dari Ibu Guru Merlin Sutomo, maka kami anak-anak didik SMP mendapatkan manfaat, kami merasakan senang atau bagaimana?
silakan. Nah, senang. Nilai, khususnya nilai ya, tolak ukurnya. Oh, Kalau mereka nilainya baik, oh begitu ya. Jadi kan Anda menjadi guru teladan di sekolahan untuk biologi, mereka selalu menanti-nantikan, oh kapan Bu Merlin akan mengajar ya. Nah, kemudian untuk anggota jemaat, apa manfaat Anda yang Anda telah berikan untuk anggota jemaat? kebersamaan, membantu kerohanian, bertumbuh bersama-sama. Dan itu karena Ibu Pendeta punya peran. Kalau nggak ada Ibu Pendeta, kurang kebersamaan, kurang itu. Betul begitu? Iya, boleh. Betul begitu ya. Untuk anak-anak Anda sendiri, memperoleh seorang ibu sebaik Ibu Merlin, apa manfaat bagi mereka? Itu sangat Banyak penting. ya, banyak Iya, ya. dokter. Ini itu, mereka senang, mereka jadi dewasa, mereka punya kelakuan baik, sikapnya bagus, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi inilah 5 pertanyaan yang sederhana, yang semua orang boleh tanyakan kepada diri, dan saudara-saudara sekalian, teman-teman live ya, ingat siapakah Anda, sebutkan nama Anda. Karena hanya ada satu nama ini di seluruh alam semesta. Tapi di Facebook kadang-kadang ada nama yang sama. Yang kedua adalah apa Anda punya pekerjaan, apa tugas mulia yang telah diberikan, diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk Anda jalankan tadi. Yang ketiga dan keempat kelima adalah kepada orang lain. 2 pertanyaan tadi adalah mengenai diri Anda sendiri. Dan sekarang ini adalah mengenai orang lain. Siapa yang Anda layani? Apa yang mereka butuhkan? Yang kelima, apa hasil positif dari Anda memberikan kebutuhan mereka itu? Ya. Jadi dengan bertanya seperti ini, Anda sudah bisa meyakini, oh begini. Dan kalau saya tidak salah tadi, Ibu Merlin menyatakan bahwa, waduh, ini agak sulit, berikan saya waktu sedikit, saya masih mau mengolah. Benar. Nah itu tidak salah untuk kita membedah diri kita untuk mengetahui apakah saya ini berguna, bermanfaat. Kalau saya bermanfaat dalam hal apa? Kalau saya bermanfaat, saya jangan dulu mati dong. Saya jangan dulu pergi dong. Saya masih harus mengemban akan amanah yang diberikan, saya yakin oleh Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun tidak saya dengar, Bu Merlin, kamu harus belok kiri, belok kanan, kamu harus ke sana, ke sini. Tentu suara dari sorga, suara Tuhan tidak kita dengar, tetapi melalui conscience, akhlak hati nurani, kita boleh menyadari, saat sekarang ini saya harus menyiar dengan Dr. Ruben. Kami berdua harus memberikan hal-hal yang benar, yang akurat, yang mengembangkan orang lain, sehingga Indonesia bertambah maju, dunia bertambah baik, dan alam semesta semua berbahagia. Baik, benar sekali. Nah, bagaimana dokter? Sebenarnya apa sih untungnya? Kita penting untuk tahu maksud hidup kita. Oke, baik. Jadi apa yang akan terjadi kepada orang yang tahu akan maksud hidupnya? Kita melihat di dalam survei yang dibuat kepada, atau riset, penelitian yang dibuat kepada mahasiswa-mahasiswa yang masuk perguruan tinggi. Ada mahasiswa-mahasiswa yang datang sudah ada dengan tekad bahwa mereka akan mencapai ini. Oleh sebab itu, mata pelajaran-pelajaran ini penting untuk saya mencapai, saya menjadi seorang arsitek yang bisa gambar ini, saya mau bangun bangunan, tapi saya tidak tahu caranya. Dengan anak-anak yang gampang dikasih uang oleh orang tua, ya pokoknya masuk. Mau jadi apa, entahlah, nantilah kebelakangan. Jadi bagi mereka yang dari awal sudah mengetahui akan hasil-hasil baik, berkat-berkat apa yang mereka boleh buat, maka mereka waktu sekolah belajar, mereka akan lebih, ini, itu, ya. Jadi apa yang mereka dapatkan itu sangat bermanfaat. Jadi bagi orang yang sudah mengetahui akan kehidupannya, contoh seorang Ibu Merlin Sutomo, yang mengetahui bahwa dia adalah seorang guru biologi untuk anak-anak SMP, dia mengetahui bahwa mereka itu harus mencintai mata pelajaran ini, dia akan membuat hal-hal yang menarik, dan dia akan membuat sedemikian rupa sehingga hasilnya bagi anak-anak itu mereka senang. Dan kalau mereka dibuat survei siapa guru paling populer, yang paling favorit,
nama Ibu Madeline akan keluar. Dan pada waktu Anda mendapatkan tanggapan itu, waduh, tambah senang, bukan sombong, tetapi ada feedback balik yang positif. Wah, saya ini lebih jadi saya sendiri sudah merasa bahwa saya ini bermanfaat. Lalu orang lain menyatakan bahwa Anda bermanfaat. Wah, tambah reinforcement, tambah diteguhkan, tambah dipatrikan, dipastikan. Oh, bahwa memang ternyata saya ini. Jadi dengan kita mengetahui manfaat, tiba-tiba kita meloncat daripada hidup ini menjemukan, saya hanya ngajar-ngajar ini gajinya cuma sekian gitu. Tapi setelah melihat mereka jadi orang, jadi dokter, mereka jadi ini, mereka jadi, waduh, saya senang sekali, saya akan kerja pun digaji pun berapapun, saya akan senang seperti itu. Jadi manfaat yang paling besar adalah kepada kepuasan diri, aktualisasi diri, merasa diri bermakna, dan tentu kita yakin Tuhan yang Maha Esa melihat kepada kita yang berbuat baik, dia bilang, nah ini yang saya inginkan, nah ini yang harus Anda saling mencintai dan dicintai, Anda sudah membuat dunia ini menjadi lebih baik. Making the world a better place. Membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik kita menyalakan satu lilin untuk menerangi kegelapan daripada kita mengutuki kegelapan itu. Luar biasa dokter, jadi itu yang namanya lebih baik dari kesehatan ya dokter? Siap. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Dan pemirsa yang menyaksikan, luar biasa sangat menarik pembahasan kita pada saat ini. Namun saatnya kita untuk akhiri diskusi kita. Tapi sebelumnya kita akan minta sedikit closing statement dari dokter. Apa saja yang penting untuk kita ingat sebagai sahabat Life sekalian. Ya, baiklah. Jadi Mbak Madeline dan sahabat Life dimanapun kita berada. Untuk umur panjang itu sangat luar biasa. Tetapi untuk sehat sempurna dalam seluruh dimensi kehidupan, itu lebih penting. Tetapi yang paling penting adalah Anda menemukan bahwa Anda adalah manusia yang luhur mulia, bahkan Anda mendekati tahap malaikat. Dan Anda menjauhi daripada tahap-tahap ketidakbergunaan yang tidak seharusnya Anda jalankan. Dengan tips yang telah kita berikan tadi, kita sudah memberikan kepada saudara bagaimana saudara boleh dengan pasti mengetahui bahwa Anda bermanfaat. Bukan hanya untuk diri, lingkungan kecil, lingkungan yang sebesar, bahkan seluruh alam semesta. Bahkan Tuhan sendiri mengakui dan mempercayai, inilah anak saya, inilah hamba saya, inilah manusia yang sudah amanah dalam hidupnya di dunia. Mari, satu waktu hidup dengan saya, kekal abadi selama-lamanya. Amin, amin. Semoga kita semua yang bisa masuk surga ya dokter. Amin. Amin. Baik, kita segera tutup diskusi kita akan tutup dengan doa. Bisakah saya minta Dr. Ruben untuk pimpin kita dalam doa? Oh ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau sangat luar biasa. Engkau adalah kausa prima, penyebab dari segala sesuatu yang baik di alam semesta. Tanpa Engkau tidak ada yang diciptakan atau hadir. Engkau sangat luar biasa, mempunyai hikmat, akal budi, kuasa, kebaikan dan kebenaran. Tidak ada yang menyamai Engkau. Oleh sebab itu pada saat sekarang ini Tuhan, kami mau menyadari maksud Engkau menciptakan kami. Maksud Tuhan menyuruh kami di dalam jabatan-jabatan pekerjaan kami. Di antara kami ada yang kerjanya di rumah, ada yang di ladang, ada yang di kantor, ada yang di berbagai tempat. Tetapi kami semua adalah manusia yang harus umur panjang, bahkan hidup kekal, harus sehat, harus sempurna, dan terutama kami menjalankan amanah yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini kita bersama-sama, dan Engkau kiranya Tuhan berkati kami semua dan sahabat-sahabat Life dimanapun berada, agar kami menemukan makna kehidupan kami. Kami gembira dan puas sekali. Dan pada waktunya Engkau akan bersama dengan kami bersama dengan Engkau di dalam akhirat, di dalam sorga yang mulia, yang sudah disediakan untuk semua orang yang dekat dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpuji dan besarlah Engkau, karena kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus. Amin. Amin.
Baik, terima kasih banyak sekali lagi ya dokter untuk waktu dan juga ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati dokter dan juga keluarga dalam segala tugas dan tanggung jawab. Terima kasih, terima kasih. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa di rumah, sahabat live Cornelius Media dan Hope Channel Indonesia yang sudah dengan setia mengikuti siaran ini pada akhirnya. Dan saatnya kami pamit mundur diri, demikianlah perjumpaan kita pada saat ini. Dan tentunya jika Anda merasa diberkati dalam program ini, Anda bisa share video ini dari akun Facebook atau YouTube kami kepada keluarga dan sahabat Anda. Dan jangan lupa untuk tetap ikuti program Cornelius Media yang menarik lainnya. Dan jangan melewati episode live selanjutnya masih dalam hari dan waktu yang sama. Akhir kata saya Merlin Sutomo dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.